Sahabat cahaya kisah Islami, pernahkah kita merenung, siapa sebenarnya yang mengatur kehidupan di bumi ini? Siapa yang menurunkan hujan, meniupkan angin, mencabut nyawa, hingga meniup sangkakala saat kiamat tiba? Di balik seluruh peristiwa besar dalam kehidupan, ada para malaikat pilihan Allah yang menjalankan tugas-tugas agung dengan penuh ketaatan. Mereka bukan hanya makhluk suci, tapi juga penjaga keseimbangan semesta yang patuh sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah 4 malaikat mulia yang dipercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur urusan dunia: Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut, Israel. Dari menyampaikan wahyu, mengatur rezeki, hingga menjadi pelaksana takdir terakhir kehidupan manusia, semua mereka jalankan tanpa celah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama besar seperti Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dan Imam Asyuti. Dan tahukah kamu? Keempat malaikat ini akan menjadi makhluk terakhir yang dimatikan oleh Allah di akhir zaman. Simak kisahnya sampai akhir, dan temukan pelajaran berharga tentang ketaatan, kekuasaan Allah, dan hakikat kehidupan di balik tugas-tugas malaikat agung ini. Dalam kepercayaan Islam, malaikat Israel dikenal sebagai sosok yang mengemban amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencabut nyawa setiap makhluk hidup. Namun, tak banyak yang mengetahui bagaimana awal mula malaikat Israel mendapatkan tugas yang penuh tanggung jawab dan mendalam ini. Riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama ternama seperti Az-Zuhri dan Wahab bin Munabbih, serta dicatat dalam kitab At-Tazkirah, mengungkap sebuah kisah yang menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab tersebut dan alasan mengapa Israel yang akhirnya dipilih. Kisah ini bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia dari tanah. Untuk itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril agar turun ke bumi dan mengambil sebagian tanah yang akan dijadikan bahan penciptaan manusia. Sebagai malaikat yang setia dan penuh ketaatan, Jibril pun menunaikan perintah tersebut dan turun ke bumi. Namun saat hendak mengambil tanah, bumi berbicara dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak diambil sebagian dari dirinya. Bumi merasa sedih dan takut bila tanahnya diambil untuk menciptakan makhluk yang nantinya bisa berbuat kerusakan. Melihat permohonan bumi itu, Jibril yang penuh kasih pun merasa iba. Ia tidak tega melakukan perintah itu karena bumi telah berlindung kepada Allah. Akhirnya, Jibril kembali tanpa membawa tanah. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Mikail untuk melaksanakan tugas yang sama. Namun, situasi yang sama kembali terjadi. Bumi kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak diambil tanahnya, dan Mikail pun menghargai permintaan bumi itu. Ia tidak sampai hati untuk melawan permohonan bumi yang memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Maka, Mikail juga kembali tanpa membawa hasil. Kemudian, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada malaikat Israel untuk melakukan tugas yang sama. Israel pun berangkat ke bumi dan menghadapi permintaan bumi yang meminta perlindungan kepada Allah. Akan tetapi, berbeda dengan Jibril dan Mikail, Israel tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ragu. Ia mengambil sebagian tanah dari berbagai belahan bumi dan membawanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bertanya kepada Israel, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" Israel menjawab dengan jujur, "Ya, wahai Tuhanku." Lalu Allah bertanya kembali, "Lalu kenapa engkau tidak mengasihani bumi seperti kedua sahabatmu?" Mendengar pertanyaan itu, Israel menjawab dengan penuh ketundukan dan penghormatan, "Ya Rabbku, ketaatan kepada-Mu adalah hal yang lebih wajib bagiku daripada mengasihani bumi." Jawaban Israel yang menunjukkan kepatuhan mutlak kepada Allah membuatnya dipercaya untuk mengemban tugas besar sebagai malaikat maut, yang diberi wewenang langsung oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Allah kemudian berkata kepadanya, "Pergilah, wahai Israel. Engkaulah malaikat maut. Aku serahkan kepadamu kekuasaan untuk mencabut nyawa makhlukku." Dengan perintah itu,
Sejak saat itulah Israel memegang tanggung jawab sebagai malaikat yang mengakhiri kehidupan makhluk hidup di dunia. Namun, setelah menerima perintah itu, malaikat Israel tak serta-merta merasa tenang. Ia menangis di hadapan Allah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alasan di balik tangisannya, Israel menyampaikan kekhawatirannya. Ya Tuhanku, Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang saleh, serta para rasul yang mulia. Aku khawatir jika mereka mengetahui bahwa akulah yang mencabut nyawa mereka, maka mereka akan membenciku dan memakiku. Aku akan menjadi makhluk yang paling mereka takuti. Kekhawatiran Israel ini menggambarkan bahwa meskipun ia adalah malaikat, ia tetap memiliki rasa empati dan kesadaran akan bagaimana tugasnya akan dipersepsikan oleh manusia. Ia tidak menginginkan kebenciannya datang dari para hamba pilihan Allah, karena tugas yang harus ia jalankan. Mendengar ungkapan hati Israel itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Allah berfirman, Aku akan menciptakan berbagai sebab dan perantara untuk kematian, sehingga manusia tidak langsung menyandarkan kematian kepada dirimu. Mereka akan melihat bahwa kematian datang karena penyakit, kecelakaan, peperangan, usia tua, atau sebab lainnya, dan mereka tidak akan langsung mengaitkannya denganmu. Dengan keputusan ini, Allah menyelubungi peran malaikat Israel di balik berbagai sebab yang tampak di dunia, agar manusia tidak secara langsung menyalahkan atau membenci Israel karena tugasnya mencabut nyawa. Sebab sejatinya, kematian bukanlah berasal dari Israel, melainkan bagian dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam. Pertama, betapa tingginya kedudukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel menjadi contoh bagaimana seorang makhluk harus lebih mengutamakan perintah Tuhan daripada rasa iba yang bersifat sementara. Kedua, kisah ini juga menunjukkan bahwa setiap perintah dari Allah pasti mengandung hikmah yang besar, meskipun dalam pandangan manusia atau makhluk lain terlihat berat atau menyedihkan. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kepada manusia bahwa kematian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ia bukan sekadar peristiwa akhir, tetapi bagian dari sistem yang sempurna yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, manusia tidak seharusnya membenci kematian ataupun malaikat yang melaksanakan tugas tersebut. Sebaliknya, mereka harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan amal saleh, taubat, dan ketundukan kepada perintah ilahi. Dalam perspektif spiritual, kisah penugasan malaikat Israel ini juga memberikan pengingat bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan tidak ada satu pun kejadian di muka bumi ini, termasuk kematian, yang lepas dari kehendaknya. Kematian hanyalah pintu menuju alam berikutnya, dan malaikat Israel hanyalah utusan yang menjalankan titah Sang Pencipta. Kisah ini menjadi salah satu narasi yang memperkuat akidah umat Islam bahwa setiap makhluk, sebesar apapun keistimewaannya, tetap harus tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat-malaikat pilihan seperti Jibril dan Mikail pun menunjukkan rasa empati terhadap bumi, tetapi akhirnya yang dipilih Allah adalah Israel karena keteguhannya dalam menempatkan ketaatan di atas segalanya. Menurut pendapat Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, salah satu hikmah besar di balik keberadaan berbagai penyakit dan sebab-sebab kematian di dunia adalah agar manusia tidak langsung menghubungkan kematian dengan tugas malaikat Israel sebagai pencabut nyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beragam sebab, seperti sakit, usia lanjut, kecelakaan, dan lainnya, agar manusia mengaitkan kematian dengan sebab-sebab tersebut, bukan langsung menyalahkan sosok malaikat maut. Dengan cara ini, kematian menjadi peristiwa yang lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan kebencian kepada makhluk yang hanya menjalankan perintahnya. Dalam kitab Al-Habaika fi Akhbar Al-Malaika karya ulama besar Imam Asyuti, disebutkan bahwa di akhir zaman kelak, hanya ada 4 malaikat yang akan dimatikan terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut, Israel.
Keempatnya memiliki kedudukan yang sangat mulia karena mereka adalah para malaikat yang dipercaya Allah untuk mengatur berbagai urusan penting di alam semesta. Maka, sebelum seluruh ciptaan dimatikan, Allah masih memberikan kehidupan kepada mereka sampai saat-saat terakhir untuk menyelesaikan tugas-tugas besar mereka. Riwayat ini diperkuat dengan keterangan dari Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh dalam kitab Al-Azhamah, serta Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Dalam riwayat yang bersumber dari Ibnu Sabit disebutkan bahwa terdapat 4 malaikat utama yang ditugaskan Allah untuk mengatur urusan dunia. Mereka bukan hanya memiliki tugas-tugas rutin, tetapi juga berperan dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan semesta selama dunia masih berputar. Malaikat pertama adalah Jibril, yang dikenal sebagai penyampai wahyu dan pemimpin bala tentara langit. Selain membawa wahyu kepada para nabi dan rasul, Jibril juga memiliki tugas mengatur angin serta memimpin para malaikat yang bertugas dalam peperangan atau urusan lainnya yang berkaitan dengan pembelaan terhadap kebenaran. Dalam banyak riwayat, Jibril digambarkan sebagai sosok yang gagah berani dan memiliki kekuatan besar. Dalam peristiwa besar seperti Perang Badar, kehadiran Jibril dan para malaikat lainnya menunjukkan perannya dalam mempertahankan para mukminin. Kemudian yang kedua adalah Mikail, yang bertugas mengatur urusan alam seperti hujan, tumbuh-tumbuhan, dan rezeki dari langit dan bumi. Mikail dikenal sebagai malaikat yang sangat lembut dan tidak pernah tersenyum karena memikirkan betapa beratnya nasib umat manusia di akhirat nanti. Ia diberi amanah besar untuk memastikan air hujan turun di waktu yang tepat dan tanaman tumbuh dengan subur, sehingga kehidupan di bumi dapat terus berlangsung. Tugasnya berhubungan erat dengan keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Malaikat ketiga adalah Israel, yang lebih dikenal sebagai malaikat maut. Ia bertanggung jawab penuh dalam mencabut nyawa seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Tugasnya sangat berat, namun Israel menjalankannya dengan taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia dan pintu menuju alam berikutnya. Maka Israel bukanlah sosok yang harus ditakuti, tetapi ia adalah pelaksana ketetapan ilahi. Ketika ajal seseorang tiba, Israel akan menjalankan tugasnya tanpa bisa dimajukan atau ditunda, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Terakhir adalah Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Ia dipercaya selalu dalam keadaan siaga, menanti perintah Allah untuk meniup sangkakala sebagai tanda dimulainya kehancuran alam semesta. Israfil juga berperan dalam menyampaikan perintah langsung dari Allah kepada ketiga malaikat lainnya, sehingga ia menjadi penghubung dalam pelaksanaan tugas-tugas langit yang berkaitan dengan dunia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Israfil telah bersiap meniup sangkakala sejak lama, dengan matanya menatap ke arah Arsy, menanti kapan waktunya akan tiba. Keempat malaikat ini menjalankan tugas-tugas besar yang saling terkait satu sama lain dalam menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Jibril bertanggung jawab terhadap unsur spiritual, Mikail terhadap keberlangsungan fisik dan alam, Israel terhadap fase akhir kehidupan, dan Israfil sebagai pemicu perubahan besar akhir zaman. Tugas-tugas mereka bukan hanya menunjukkan keagungan Allah sebagai pencipta, tetapi juga mencerminkan adanya sistem dan tatanan dalam semesta yang tidak berjalan secara kebetulan. Sebagaimana para nabi memiliki kedudukan istimewa di antara manusia, maka para malaikat ini pun memiliki derajat tinggi di antara para malaikat lainnya karena tugas dan peran besar mereka. Ketika waktu kehancuran dunia tiba, keempatnya pun akan dimatikan oleh Allah satu persatu, hingga akhirnya hanya Allah sendiri yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kisah tentang akhir hidup para malaikat besar ini menjadi renungan bahwa segala sesuatu, seberapa agung pun makhluk itu, tetap berada dalam kekuasaan Allah dan tidak abadi. Bahkan makhluk sekuat Jibril atau setaat Israel pun akan menemui ajalnya sebagai bentuk pengakuan atas keesaan dan kemutlakan Allah sebagai satu-satunya yang kekal. Pandangan para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Asyuti ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada umat Islam mengenai sistem kerja alam semesta yang dikehendaki Allah. Bahwa tidak ada satu pun kejadian di dunia ini,
termasuk kematian, rezeki, bencana, atau perubahan besar dalam sejarah, yang terjadi tanpa campur tangan malaikat dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik semua tugas besar itu, para malaikat tidak pernah membangkang atau membantah. Mereka melaksanakan segala perintah Allah dengan sepenuh ketaatan dan ketundukan, tanpa merasa berat hati ataupun meminta imbalan. Inilah bentuk ibadah para malaikat, berbeda dengan manusia yang seringkali harus diyakinkan atau diingatkan untuk menjalankan perintah ilahi. Melalui kisah dan penjelasan para ulama ini, kita diingatkan untuk selalu menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara dan berada dalam pengawasan sistem yang amat rapi. Tugas para malaikat tidak hanya terjadi di langit, tetapi juga menyentuh kehidupan manusia sehari-hari, bahkan sampai ke titik akhir kehidupan. Dengan pemahaman ini, diharapkan manusia tidak menaruh kebencian atau ketakutan berlebihan terhadap kematian atau malaikat maut. Justru, hal ini menjadi panggilan untuk lebih siap menghadapi akhir kehidupan dengan bekal amal saleh, iman yang kokoh, dan keyakinan bahwa semua yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Sahabat cahaya kisah Islami, dari kisah para malaikat mulia ini, kita belajar bahwa alam semesta tidak berjalan sendiri. Setiap tetesan hujan, hembusan angin, datangnya rezeki, hingga hembusan nafas terakhir manusia, semuanya berjalan sesuai kehendak Allah, lewat perantara para malaikat yang taat tanpa ragu. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, 4 sosok agung yang tak pernah membangkang, hanya tunduk dan patuh kepada perintah ilahi. Hingga di akhir zaman pun, mereka akan menjadi makhluk terakhir yang dimatikan, sebagai saksi bahwa hanya Allah lah yang maha kekal, maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga kisah ini menambah keimanan kita, memperkuat keyakinan bahwa hidup di dunia hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali. Maka, marilah kita jalani hidup ini dengan lebih sadar, lebih taat, dan lebih siap menyambut perjumpaan dengannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di Cahaya Kisah Islami. Karena dari kisah, kita belajar, dari cahaya, kita tercerahkan.